Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Imelda Dastania Pradani, mahasiswa PBG Prajabatan Matematika Gelombang 1 tahun 2024 di Universitas Negeri Malang. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai materi perbandingan. Sebelum lanjut, apa itu perbandingan? Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kalian tentunya pernah melihat gedung-gedung, monumen, dan juga stadion. Nah, bagaimana cara membangun bangunan tersebut? Apakah dibangun begitu saja? Tentunya tidak. Sebelum bangunan tersebut dibangun, perlu perencanaan terlebih dahulu. Misalnya nih, bahan apa yang akan digunakan, kemudian biaya berapa yang dibutuhkan, dan juga membuat maket bangunan. Lalu apa itu maket? Maket adalah bangunan yang diperkecil dengan perbandingan atau skala tertentu. Dengan adanya maket dapat mengetahui bentuk ataupun detail bangunan yang akan dibangun. Berikut adalah tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, memahami pengertian gambar berskala. Kemudian yang kedua, memahami perbedaan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu gambar berskala. Gambar berskala adalah gambar yang dibuat dengan perbandingan atau skala tertentu. Gambar berskala digunakan untuk dapat menggambarkan suatu benda dalam ukuran tertentu sehingga mudah dibaca. Contohnya seperti peta, dena rumah, dan maket bangunan. Sedangkan, apa itu skala? Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta atau gambar dengan jarak yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Di sini terdapat rumus skala. Rumus skala adalah ukuran pada gambar dibagi ukuran sebenarnya. Nah, pada umumnya skala itu ditulis dalam bentuk perbandingan. Misalnya nih, sebuah peta Indonesia menggunakan skala 1:1 juta, yang artinya jarak 1 cm pada peta itu menunjukkan jarak 1 juta cm atau sama dengan 10 km pada keadaan sesungguhnya. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini terdapat soal yaitu jarak dua kotak pada peta adalah 15 cm, sedangkan jarak sebenarnya antara kedua kotak tersebut adalah 135 km. Tentukan A. Besar skalanya, B. Jarak sebenarnya dua kota yang lain bila jarak pada peta 12 cm, C. Jarak pada peta jika jarak sebenarnya 729 km. Nah, untuk penyelesaian yang A, kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada peta diketahui 15 cm, sedangkan jarak pada sebenarnya adalah 135 km. Nah, di sini kilometernya kita ubah terlebih dahulu menjadi cm, sehingga menghasilkan 15 cm per 13.500.000 cm. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1 per 900.000. Nah, skala ini dapat dituliskan menjadi 1:900.000. Kemudian untuk penyelesaian yang B. Di soal diketahui jarak pada petanya adalah 12 cm. Nah, berapa jarak sebenarnya? Untuk mengetahui jarak sebenarnya itu menggunakan 900.000 dikali 12 cm, menghasilkan 10.800.000 cm. Kemudian cm ini kita ubah satuannya menjadi kilometer, sehingga jarak sebenarnya adalah 108 km. Kemudian penyelesaian yang C. Diketahui jarak sebenarnya adalah 729 km. Jadi berapa jaraknya pada peta? Nah, untuk mengetahui jaraknya pada peta ini, kita kalikan 1 per 900.000 dikali 729 km. Nah, 729 km ini kita ubah satuannya menjadi cm, sehingga menjadi 1 per 900.000 dikali 72.900.000 cm.
sehingga kita kalikan hasilnya menjadi 81 cm. Sehingga jarak pada peta adalah 81 cm. Nah, di sini kita akan membahas mengenai perbandingan. Perbandingan terdapat dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai ini dapat dihitung dengan dua cara, yaitu berdasarkan nilai satuan dan berdasarkan perbandingan. Sedangkan perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua besaran yang sama yang berbanding terbalik. Nah, perbandingan berbalik nilai ini dapat digunakan dengan dua cara juga, namun berdasarkan hasil kali dan berdasarkan perbandingan. Langsung saja kita ke contoh perbandingan yang senilai. Di sini terdapat soal, yaitu harga 10 kg gula pasir adalah Rp67.500.000. Tentukan harga 15 kg gula pasir berdasarkan A. Nilai satuan, B. Perbandingan. Nah, untuk menyelesaikan yang A menggunakan nilai satuan, yaitu dengan cara harga 10 kg gula tadi adalah 67.500. Sehingga jadi harga 1 kilonya adalah 67.500 dibagi 10, sehingga menghasilkan 6.750. Sehingga harga 1 gulanya 6.750. Jadi berapa harga 15 kilo gula? Kita kalikan dengan 15, sehingga menghasilkan Rp101.250.000. Nah, untuk yang penyelesaian B berdasarkan perbandingan ini kita buat tabel terlebih dahulu agar mempermudah dalam menyelesaikan. Di sini diketahui jika berat gula 10 kilo harganya adalah 67.500. Jadi berapa harga 15 kilo? Nah, di sini saya misalkan harganya adalah N. Dari tabel kita buat perbandingan. 10 dibanding 15 sama dengan 67.500 dibanding N. Kemudian kita kalikan silang, yaitu dengan cara pembilang kita kalikan dengan penyebut, dan di sini penyebut kita kalikan dengan pembilang. Maka 10 dikali N adalah 10N, dan 15 dikali 67.500. Kemudian di ruas kiri ini terdapat 10N. Jika kita mencari nilai N, maka kita harus pindah ke ruas kanan. Dan karena di sini perkalian, maka kita mengubahnya menjadi pembagian. Sehingga mendapatkan hasil N sama dengan 15 dikali 67.500 dibagi 10, sehingga N adalah 101.250. Nah, di sini diketahui bahwa menggunakan nilai satuan ataupun perbandingan, nilai akhirnya adalah sama, yaitu 101.250.000. Sehingga kalian bisa memilih salah satu cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut. Bisa menggunakan nilai satuan ataupun perbandingan yang menurut kalian lebih mudah. Selanjutnya adalah contoh perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu seorang arsitek memperkirakan dapat menyelesaikan sebuah gedung perkantoran dalam waktu 15 bulan dengan 120 buruh. Arsitek itu menginginkan gedung tersebut selesai dalam 12 bulan. Nah, berapa jumlah buruh yang diperlukan? Untuk menyelesaikannya, yaitu kita dapat melihat bahwa jika waktu berkurang berarti pekerja bertambah. Maka dapat digunakan perbandingan berbalik harga. Nah, di sini jika jumlah buruhnya adalah 120, nah, waktu yang ditempuh adalah 15 bulan. Dan berapa jumlah buruh yang dibutuhkan agar waktu yang ditempuh adalah 12 bulan. Nah, di sini kita menggunakan perbandingan terbalik, yaitu
120 dibagi N sama dengan 12 dibagi 15. Sehingga untuk menghasilkan nilai N ini kita kalikan silang, yaitu 15 dikali 120 dan N dikali 12. Karena di sini kita mencari nilai N saja, maka 12-nya dibagi. Sehingga 15 dikali 120 dibagi 12 sama dengan 150 orang. Jumlah buruh yang dibutuhkan sebanyak 150 orang untuk digunakan dalam waktu 12 bulan. Kesimpulan pada video pembelajaran ini yaitu yang pertama, gambar berskala adalah gambar yang dibuat dengan perbandingan atau skala tertentu. Yang kedua, cara menghitung perbandingan senilai dengan dua cara yaitu berdasarkan nilai satuan dan perbandingan. Sedangkan perbandingan berbalik nilai itu berdasarkan hasil kali dan berdasarkan perbandingan. Oke, sampai di sini saja pembahasan video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.